pagi ya. Salam sejahtera selalu, sehat selalu ya, dan semua dalam keadaan bahagia ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua yang merupakan kelanjutan dari minggu kemarin ya. Nanti untuk awal perkuliahan akan saya sampaikan kontrak kuliah yang mungkin beberapa Anda ada yang belum hadir ataupun sudah hadir tapi sempat lupa ya. Dilanjut dengan topik gaya desain furniture ya. Materi sudah saya share di Siakat, nanti silakan bisa Anda download ya, Anda baca jika diperlukan ya. Terima kasih yang sudah hadir, terutama sebelumnya untuk sudah meluangkan waktu ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan kontrak kuliah ya, akan saya share. Nah, seperti ini untuk kontrak kuliahnya. Dan hal ini ada 16 kali pertemuan di mana kita akan bersama-sama belajar ya. Dari pertemuan pertama ya, minggu kemarin ya, pengantar desain furniture dengan kontrak kuliah, kemudian lanjut pertemuan kedua gaya desain furniture. Kemudian ketiga kontrak konstruksi dan bahan terkait dengan karakteristik konstruksi dan bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan furniture ya. Dilanjut untuk ergonomi furniture atau ilmu ergonomi yang kaitannya dengan kenyamanan serta estetik furniture. Nah, nanti yang Anda perlu ketahui di sini adalah ada keterangan ya, apakah materi kita itu merupakan teori ataukah ada prakteknya ya. Seperti yang ada di monitor Anda, itu adalah pertemuan 1 dengan pertemuan keempat itu adalah teori. Sedangkan pertemuan 5 dan seterusnya itu merupakan teori dan praktek. Jadi maksudnya seperti ini. Nanti waktu kita praktek ada semacam panduan tutorial, dan juga sebelum kita praktek itu nanti ada semacam sejarah ya, sejarah. Misalkan nih kita mau mendesain meja. Nanti ada sejarah tentang keberadaan meja tersebut. Dilanjut dengan kursi, tentang sejarah keberadaan kursi ya, dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, seperti itu baru kita masuk ke praktek ya. Dan jangan khawatir bagi yang mungkin belum mahir untuk software AutoCAD ya, nanti akan di situ saya sampaikan juga ada tutorial panduan membuatnya atau mendesainnya ya. Nah, AutoCAD yang digunakan di sini adalah sesuai spek Anda ya, laptopnya. Jadi semua tahun bisa digunakan ya. Jadi silakan Anda yang belum memiliki software AutoCAD bisa Anda download sebelumnya ya. Nah, kemudian lanjut meja kecil, modifikasi meja kecil. Jadi ada meja kecil yang paling sederhana, kemudian kita modifikasi sedikit ya. Kemudian lanjut pertemuan ke-7 itu kursi ya, dan modifikasi kursi. Namun di pertemuan ke-8 sepertinya ada ujian tengah semester. Dan di akhir pertemuan itu juga ada ujian akhir semester ya. Itu nanti soalnya adalah merupakan soal CBT yang bisa Anda kerjakan di Siakat ya. Jadi itu bisa langsung Anda kerjakan dan Anda bisa langsung mengetahui nilai berapa yang Anda peroleh. Seperti itu ya. Untuk praktek ada rak kecil ya, desain rak kecil, kemudian rak kecil tersebut dimodifikasi ya. Sebenarnya ada 2 kali pertemuan, kemudian partisi atau buffet ya, orang biasa menyebut ya, partisi, kemudian modifikasi partisi 1 dan modifikasi partisi kedua. Nah, begitulah rangkaian dari pertemuan 1 sampai 16 terkait dengan kontrak kuliah ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan kontrak kuliah bisa Anda hubungi saya melalui kontak WhatsApp yang ada di Siakat ya. Dalam hal ini ada hal yang mungkin bisa saya sampaikan, yaitu pentingnya Anda untuk selalu mengisi absensi kehadiran ya, supaya kehadiran Anda tercatat di sistem ya. Misalkan Anda terlupa atau tidur ya, atau lupa bawa HP gitu ya, laptopnya ketinggalan, minimal 75% ya, Anda harus setidaknya Anda hadir di perkuliahan, dan berarti Anda melakukan absen di Siakat ya. Jika lebih dari 4 atau katakan 5 ya, takutnya Anda nanti bisa terjadi remedial ya di
masa perkuliahan Anda, khususnya mata kuliah desain grafis arsitektur ya, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke, rekan mahasiswa, itu adalah terkait kontrak kuliah yang pastinya bisa Anda cermati. Kita selama semester ini kita ngapain saja ya, dan pentingnya Anda untuk menginstal ya program AutoCAD untuk membuat desain 3 dimensinya dari desain furniture kali ini ya. Saya tutup ya untuk kontrak kuliah. Terus kemudian kita lanjut untuk gaya desain furniture. Kenapa kok name tag-nya ya? Main tag-nya itu, main title-nya ya, desain furniture favorit sepanjang masa. Jadi dalam arti begini, bahwa sama halnya dengan fashion, furniture itu dia juga memiliki gaya ya, yang bahkan dari awal sampai dengan sekarang itu orang atau masyarakat bahkan masih memakainya atau masih mengimplementasikannya ke dalam tata interior mereka. Nah, gaya desain furniture terpopuler pada saat setiap periode yang memiliki karakter unik dan cukup kuat yang merupakan representasi dari kondisi masyarakat sosial kala itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah peradaban manusia terdapat berbagai macam-macam bentuk dan gaya desain furniture yang sangat populer. Nah, gaya desain furniture terdahulu tak jarang menginspirasi gaya desain furniture untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi berlanjut. Nanti ya akan saya jelaskan dari gaya gotik, gaya renaissance, ya, gaya Tudor, dan selanjutnya ada 11 nih, ada 11 gaya desain furniture favorit sepanjang masa. Nah, kemudian selain itu ya, gaya furniture juga sedikit banyak mencerminkan karakter masyarakat dan perkembangan zaman kala itu, sehingga dengan mempelajari gaya desain furniture pada era terdahulu ya, maka diharapkan akan memiliki sedikit gambaran tentang kondisi sosial masyarakat pada zaman itu serta hal-hal yang disenangi ya. Meskipun kini keberadaan furniture tersebut sudah sangat jarang ditemui, masyarakat modern era sekarang ya kerap juga mencontoh desain furniture di masa lalu untuk kembali diterapkan atau di-combine dengan furniture yang baru era sekarang. Terlebih bagi mereka yang memiliki selera akan desain furniture yang unik, klasik ya, tentu model-model furniture lama yang sudah jarang ditemui, bahkan mungkin sudah tidak ada ya khususnya, itu akan menarik, bahkan akan menjadi tertantang ya. Itu kan dicoba bagaimana memadupadankan gaya interior yang lama itu tadi, yang klasik itu tadi ke era sekarang. Nah, berikut adalah beberapa gayanya ya. Yang pertama adalah era gotik atau gaya furniture gotik ya, yang merupakan salah satu jenis desain favorit furniture ya di segala zaman. Diperkenalkan di Prancis pada abad ke-12, di mana furniture gotik ini merajai furniture kala itu dan bertahan hingga 4 abad, yaitu abad ke-16 ya. Nah, ciri khasnya furniture gotik ini memiliki banyak ornamen pahatan yang hampir bisa ditemui di seluruh sudut-sudutnya, di mana hal itu juga menjadi fitur penting dari furniture ini adalah penggunaan tiang-tiang serta bentuk-bentuk lajur. Nah, seperti ini ya. Kalau Anda ingat pernah menyaksikan film The Lord of the Ring ya, jadi film-film zaman dahulu ya, kolosal gitu, rame-rame. Nah, furniture seperti ini adalah merupakan furniture gotik yang digunakan kala itu ya. Selain itu, teknik Roman dan guntingan-guntingan juga diterapkan, terutama untuk furniture atau pelengkapnya untuk berbahan kain. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa furniture gotik itu mengedepankan pada gaya desainnya ketimbang fungsi dan kepraktisan furniture itu sendiri. Oleh karena itu, kadang furniture gotik ini kurang nyaman ketika digunakan ya, tapi karena bagus dia bisa bertahan sampai 4 abad ya. Nah, berikutnya adalah furniture renaissance atau disebut sebagai zaman pencerahan, dimulai di Prancis sekitar abad ke-13 dan berakhir sampai abad ke-17. Jadi hampir bersamaan ya dengan gaya gotik. Nah, begitu kuatnya semangat renaissance sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat kala itu, termasuk dalam pemilihan desain furniturnya. Ini ya, ini gambarnya sambil Anda lihat.
Gaya desain furniture Renaissance biasanya banyak dihiasi gambar atau lukisan karya seniman populer. Ya, lukisan ini dan gambar-gambar ini banyak terpengaruh oleh Injil, ya, dari kitab suci. Selain itu, salah satu seniman yang sangat berpengaruh yaitu Michelangelo merupakan seniman asal Italia dengan karya-karyanya yang berupa lukisan dan banyak diterapkan di gereja yang berimbas pada gaya desain furniture pada saat itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, furniture Renaissance tidak lagi didominasi oleh lukisan-lukisan pelukis tersohor, namun lebih ke arah bentuk atau pola geometris yang mencirikan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti ini ya, gaya furniture Renaissance ya. Banyak ukir-ukirannya ya. Dan Renaissance itu sendiri yang tadi saya sampaikan dari pesohor Michelangelo, dia yang menerapkan banyak karyanya di gereja dan berimbas pada desain furniture yang berkembang pada saat itu. Lanjut ya, Tudor. Mungkin beberapa dari Anda atau saya pun ya, itu tidak begitu memperhatikan nih ada gaya aliran atau gaya arsitek desain furniture Tudor ya, karena dia muncul tidak cukup lama ya, tapi dia muncul di era Tudor, di mana tidak seterkenal era Gotik atau Renaissance, namun dia cukup berpengaruh kuat dalam seni-seni kehidupan masyarakat di Eropa. Terbukti banyak furniture yang memiliki gaya desain yang khas akibat influensi era Tudor ini. Furniture Tudor ini memiliki ciri khas yang seperti ukurannya yang cenderung besar dan bahan-bahan di beberapa bagian yang bila ditinjau lebih lanjut, gaya desain Tudor ini banyak dipengaruhi oleh gaya desain furniture Gotik dan Renaissance. Jadi dia seakan-akan menjadi combine ya, jadi merupakan gabungan dari gaya furniture Gotik dan Renaissance. Hal ini terjadi karena furniture Tudor muncul pada masa di mana kedua gaya furniture tersebut memiliki pengaruh yang kuat, yakni sekitar tahun 1485 hingga 1603. Bisa dibilang furniture Tudor ini menjembatani selera masyarakat akan kedua gaya furniture yang sudah ada sebelumnya untuk disatukan dalam gaya furniture tersendiri. Kita ada gaya Tudornya. Nah, sepengetahuan saya ya, desain seperti ini banyak juga dijumpai di era sekarang ya, terlebih dia dibuat dari bahan kayu ya. Anda lihat pada lacinya ya, ini bisa jadi kalau di era sekarang itu terbuat dari bahan rotan, anyaman rotan ya, yang diterapkan di sini. Walaupun mungkin pada kenyataannya untuk aslinya ya, itu adalah mungkin dari bahan kayu ya. Nah, seperti ini. Jadi era Tudor, tapi sepertinya untuk era sekarang ini juga banyak diterapkan di interior ruang. Ya. Yang keempat, gaya furniture Jacobin. Ya, Jacobin ini bisa disebut dengan pengganti dari furniture Tudor karena tren furniture gaya ini berlangsung setelah era Tudor. Furniture Jacobin biasanya dibuat dari kayu oak dan furniture Jacobin ini memiliki karakter yang boleh dibilang unik ya, yakni kursi kaki-kaki pada kursi atau meja ala Jacobin biasanya dibuat berbelit. Agak terdengar aneh ya, dan tak heran jika di awal kemunculan furniture ini banyak menyaksikan apakah model furniture tersebut akan bertahan. Nah, seperti ini ya kakinya, model ulir ya, berbelit ya, ada ulirnya. Oleh karena itu, demi menjawab keinginan pasar kala itu, Jacobin furniture dibuat ya sedikit padat sehingga bentuknya tidak terlalu aneh, sehingga furniture ini lebih bisa diterima di masyarakat. Tergolong usia populer yang cukup pendek, yaitu kurang dari 50 tahun, di mana rentang periode kepopuleran furniture ini mulai tahun 1603 sampai dengan 1645, jadi tidak terlalu lama ya. Kemudian yang kelima, nah ini Rokoko, termasuk yang populer, hit ya sampai dengan sekarang. Jadi temanya vintage yang banyak diminati ya. Ciri khasnya memang ukirannya itu berlebihan ya, dibandingkan dengan bentuk furniture pada umumnya yang justru menekankan pada desain yang minimalis. Dengan kesan yang berlebihan yang ditonjolkan, furniture Rokoko ini cenderung terlihat mewah dan menawan, apalagi ya dengan polesan warna gold atau kekuningan ya, warna emas, identik digunakan oleh para raja atau bangsawan pada saat itu ya, dan di
populerkan sekitar abad ke-18 ya di Prancis. Namun akhirnya model rokoko ini berhasil menjangkau seantero negara-negara Eropa, khususnya Jerman. Nah, di Jerman ini banyak nih gaya rokoko ya. Dan di pertengahan abad ke-19 banyak juga dilakukan berbagai macam pembaruan yang menyangkut desain dan model furniture itu ya. Saat ini pada pertengahan abad 19 terjadi semacam tren untuk mengkoleksi barang-barang termasuk furniture yang booming di abad ke-18. Dan furniture rokoko adalah salah satunya, sehingga di era yang sama furniture rokoko kembali memperoleh kejayaan di tengah pecinta furniture vintage. Berikutnya ini juga bagus ya, teringat beberapa masyarakat ya seringkali menggunakan gaya Victorian. Anda pasti familiar, pernah melihat gaya Victorian tersebut di berbagai tempat ya. Nah, gaya furniture Victorian yang merupakan salah satu furniture vintage terpopuler saat ini memang tidak dapat dielakkan keunikannya, terlebih dari bentuk-bentuk meja dan kursi Victorian yang cenderung tak lazim karena mengeksploitasi gaya desain yang baru di eranya. Karena banyaknya mendapat pengaruh dari era pemerintahan Ratu Victoria di Inggris, tayang pengaruh gaya kerajaan sangat tampak pada furniture satu ini, yakni terlihat dari pemilihan bahan berupa kayu padat serta batan-batan di beberapa bagian. Nah, sepintas gaya furniture Victorian ini memang mirip dengan furniture gotik. Hanya saja furniture ini mengeksploitasi desain yang lebih fleksibel dan terbuka. Meskipun demikian, furniture ini diproduksi secara massal, toh tidak mengurangi nilai estetika dan furniture yang tergolong vintage ini. Nah, ini adalah furniture vintage atau furniture Victorian ya. Masih ingat Anda pernah menjumpai seperti ini? Ya, banyak juga ya yang masyarakat umum itu mengaplikasikan furniture gaya ini ke tata ruangnya ya. Jadi kalau boleh dikata ya, ukiran di sini tuh nyambung antara kursi ya, meja di pojok itu ya, meja nakas itu, dan kaki pada mejanya ya. Lanjut ya untuk pembungkus jok ya, materialnya itu pun juga yang setahu saya ya itu dengan motif yang klasik juga untuk gaya Victorian. Lebih cenderung ke motif bunga kalau saya rasa ya, sepengetahuan saya ya. Kemudian lanjut neoklasik, seiring dengan waktu ya furniture berganti saling pengaruhi. Nah, sesuai dengan namanya neoklasik ini merupakan gaya desain furniture yang berupaya membangkitkan kembali furniture klasik namun dengan nuansa baru. Gaya furniture ini banyak mendapat pengaruh dari banyak penemuan arkeologi sekitar abad ke-18 di beberapa negara, terutama di Yunani dan Italia ya. Negara tersebut terkenal memiliki peradaban yang maju di masa lampau dengan gaya desain furniture yang sangat khas dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Hal ini membuat para pembuat furniture pada saat itu berusaha untuk menampilkan keindahan dan keistimewaan gaya furniture pada masa lampau atau era klasik. Menjadi favorit sampai dengan sekarang hingga tahun 1880, karakter dari furniture ini menerapkan bentuk-bentuk persegi dengan garis-garis lurus yang tegas. Banyak yang menyebut bahwa furniture jenis ini memiliki pengganti atau merupakan pengganti dari furniture rokoko. Furniture rokoko itu sendiri banyak mengeksploitasi bentuk-bentuk bulat dan melengkung, sedangkan neoklasik lebih ke bentuk persegi dan garis yang tegas. Nah, ini pernah saya jumpai di suatu villa ya di Jogja gitu. Jadi interiornya lebih ke cenderung ke kayu ya, dengan bentuk desain seperti neoklasik seperti ini ya. Jadi satu style ya antara rak kecil atau meja kecil dengan ini nakas di samping kanan kiri dari tempat tidur ya, jadi seragam nih. Kalau dilihat dari bentuk laci ya ataupun handle lacinya ini adalah seragam ya. Art Nouveau nomor 8 yang merupakan salah satu gaya furniture yang cenderung menekankan pada banyaknya hiasan ornamen sehingga karakternya cenderung lembut dan rapuh. Furniture ini juga kerap mengaplikasi garis-garis yang panjang namun berkelok-kelok, dan pada beberapa furniture tak jarang kita temui beberapa gambar tulisan yang diterapkan pada permukaannya sebagai bagian dari ornamen yang mempercantik tampilan furniture.
Gambar-gambar kan disajikan berupa gambar wanita, bunga, dedaunan, yang lain-lain, dan hal lain yang cenderung menonjolkan hal-hal bernuansa feminis. Banyak digemari pada tahun era 1890 hingga 1910. Art Nouveau ini meskipun kemunculannya berada di Eropa, namun ketenarannya hingga mencapai ke Amerika Serikat. Nah, seperti ini penampakannya. Ya, Anda lihat ya, di sini motifnya banyak bunga dan daun ya. Nah, kakinya ini juga seperti batang ya, batang daun yang dia menjadi penguat ya, sebagai konstruksi juga fungsinya. Jadi ornamen hias sekaligus sebagai konstruksi pada furniture tersebut. Berikutnya yang tak kalah hits lagi untuk furniture gaya Skandinavian ya, sampai dengan sekarang ya dipakai banyak sekali yang kita jumpai di beberapa tempat ya. Sesuai dengan fungsinya sesuai dengan namanya ya, berasal dari negara Skandinavia. Ciri khasnya yaitu kesederhanaan namun dengan tingkat presisi dan kerapian yang tinggi sehingga terlihat berkelas. Terbuat dari bahan kayu lapis, sambalnya dengan kayu furniture Victoria. Furniture ini juga banyak diproduksi secara massal dan furniture ini banyak menyebar ke seluruh negara tahun 1930 yang kemudian menjadi salah satu gaya desain furniture favorit kala itu. Skandinavian ya. Nah, seringkali kalau di masyarakat kita untuk Skandinavian ini itu ditambahkan dengan daun kering. Pernah Anda melihatnya? Jadi di daun kering yang panjang ya, seperti tanaman perdu gitu ya, ataupun daun-daun yang menjari itu biasanya diletakkan entah itu satu helai atau dua helai ya di pojokan. Seperti itu ya. Itu menjadi ciri khas penguat gaya furniture Skandinavian. Nomor 10, gaya country ya, dimana sangat kental akan nuansa kuno dan lama ya, namun justru kuno itulah letak nilai estetisnya. Meskipun terlihat kasar dan lusuh dengan nuansa pedesaan yang khas, furniture ini banyak dicari dan disukai oleh masyarakat Eropa, terutama Amerika Serikat. Untuk memberi kesan tua ya, furniture ini biasanya tidak diproduksi secara massal, namun pembuatannya dilakukan berdasarkan pesanan. Bahkan di Indonesia sendiri, salah satu contoh furniture yang memiliki tampilan tua khas pedesaan yaitu kursi yang beralaskan anyaman bambu. Ya, gaya country. Ini yang di bawah itu kan seperti ranting-ranting pohon kering terus dianyam ya menjadi sebuah basket ya atau keranjang. Terakhir adalah Japanese ya atau Japanese style furniture tradisional Jepang, memiliki karakter berupa bentuk minimalis serta minimnya penggunaan furniture pada suatu ruangan. Dibandingkan dengan penggunaan sofa ataupun kursi besar, furniture Jepang ini lebih cenderung berupa bantal atau alas duduk yang diletakkan di lantai. Biasanya alas duduk ini dilengkapi dengan kayu padat yang tak terlalu tinggi dengan bentuk minimalis. Ya. Ini gaya Jepang ya. Padahal untuk masyarakat kita sendiri, kalau Anda pernah melihat ya, ada semacam furniture seperti gambar ya, tapi anyamannya dari anyaman tanaman enceng gondok. Pernah lihat ya? Nah, itu salah satu dari adaptir style ya furniture Japanese ya, yang bisa kita terapkan di masyarakat kita. Oke, hari ini kita sudah belajar untuk 11 gaya furniture yang bakalan ya dipastikan dia bisa bertahan sampai dengan waktu sekarang ya, dari awal dia berkembang ya, viral kalau katakan istilah sekarang ya, kemudian sampai dengan saat ini banyak sekali contoh-contoh furniture yang diterapkan di era modern. Contoh kata tadi Skandinavian, kemudian beberapa masyarakat juga menyukai gaya rokoko atau klasik, kemudian gaya Japanese itu juga banyak ya diimplementasikan ke interior ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait uraian pertemuan kedua hari ini untuk topik gaya desain furniture ya. Untuk pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui kontak WhatsApp saya ya
yang tertera di siakat, silakan nanti jika ada pertanyaan sekiranya ataupun terkait dengan kontrak kuliah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kontak tersebut. Ya, akhir kata, terima kasih atas kehadirannya untuk pada perkuliahan hari ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Perkuliahan akan saya tutup ya, sudah panjang lebar uraian tentang gaya desain furniture. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam keadaan lebih bahagia, lebih sehat ya, dan pastinya dengan topik yang berbeda lagi ya. Begitu, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you, dah.